Tolong dari Pak. Buka langsung. Terima kasih teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka kami selaku dinas yang membidangi perdagangan, yang salah satunya tugas kami juga melakukan monitoring pengawasan dari salah satu subsidi pemerintah yaitu LPG 3 kilo. Di sini ada dari Pak Hanif selaku dari perwakilan Pertamina, kami selaku Dinas Diskumindag, dan juga dari perwakilan agen, karena tiga-tiga ini merupakan mitra yang harus senantiasa berkomunikasi, bekerja sama untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Makanya hari ini kami berkumpul melakukan rapat koordinasi di kantor kami untuk membahas isu-isu yang terkini dan kondisi di lapangan. Kemudian setelah itu kita juga melakukan beberapa cek di lapangan. Kira-kira apakah ada temuan, apakah ada masukan, saran, dan sebagainya dari kondisi yang ada di lapangan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa teman-teman sudah tahu bahwa pemerintah melakukan kebijakan di mana terkait dengan pendistribusian LPG ini, yang dulunya pengecer masih diberikan ruang untuk bisa menjadi bagian yang mengedarkan kepada masyarakat. Per 1 Februari kemarin itu sudah di stop untuk tidak diberikan ruang untuk bisa berjual. Makanya terus terjadi panic buying sehingga masyarakat belinya di pangkalan karena antri ya terkesan kekurangan. Nah, ini yang terkadang terus ditangkap oleh masyarakat, mereka juga terus menjadi khawatir sehingga mungkin menjadi bingung, mencoba beli yang biasanya mungkin cukup 1, mungkin beli 2, mengantisipasi adanya kekurangan di situ. Nah, di sini kami sampaikan bahwa alhamdulillah terkait dengan peraturan ini kami sudah bekerjasama dengan Pertamina untuk mengantisipasi. Kita melakukan penambahan fakultatif kebutuhan LPG yang ada di daerah, sehingga diharapkan dampak dari kebijakan ini bisa kita tekan dan bisa dikendalikan. Nah, mungkin secara teknis nanti angkanya dan sebagainya nanti bisa dijelaskan oleh Pak Hanif terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan kita dan Pertamina untuk bisa mengkondusifkan keadaan di Kabupaten Sragen ini. Memang tujuan dari program ini kan tidak lain bahwa subsidi LPG ini bisa tepat sasaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengecer ini bisa dikendalikan, setidaknya bisa dikurangi dampak-dampaknya kepada masyarakat. Seperti kita tahu, sering pengecer itu melakukan penjualan yang dengan harga yang melebihi. Nah, ini yang akan kita upayakan, di mana pengecer-pengecer yang berpotensi ini kita naikkan tidak hanya sebagai pengecer, tapi bisa sebagai pangkalan. Kalau tidak nanti mungkin ada sebuah opsi dia menjadi sub pangkalan sehingga bisa dikontrol oleh kita. Nah, ini yang sementara ini coba kita upayakan, dan mungkin ada perkembangan-perkembangan lanjutan terkait dengan program ini. Dan selama ini memang dalam proses transisi ini kita tidak saklek terus langsung pengecer ini tidak diberikan, karena memang kebutuhan masyarakat, kondisi sebaran pangkalan di Sragen juga belum ideal. Tidak menutup kemungkinan pengecer itu masih dibutuhkan di tempat-tempat tertentu karena memang letak dan sebagainya mungkin perlu untuk dilakukan itu. Tapi tetap targetnya adalah kita penguatannya supaya pengecer ini bisa naik tingkat menjadi pangkalan atau setidaknya sub pangkalan, sehingga jumlah pangkalan ini semakin banyak sehingga masyarakat ruang untuk memilih beli di pangkalan mana itu bisa diatasi. Dan tadi kita juga lihat salah satu pangkalan di kota ini, ternyata tulisannya, pelanggannya itu kan tidak terlihat. Kita sendiri yang datang itu ya tidak tahu kalau ini pangkalan. Nah, makanya itu kita sarankan supaya tulisan pangkalan itu juga bisa terbaca oleh masyarakat di sana. Nah, sehingga akan jelas bahwa ini pangkalan. Dan memang kita tahu bahwa setiap pangkalan ada
informasi bahwa dia termasuk pangkalan. Nah, ini yang kadang-kadang banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa pangkalannya di mana. Ini juga sudah ada aplikasi yang kita bisa tahu untuk bisa ngecek pangkalan yang ada di daerah kita itu mana. Mungkin Pak Ani bisa menjelaskan, mungkin teman-teman media bisa menyampaikan kalau mau ingin tahu tentang mapping pangkalan yang ada di sini, itu bisa nanti di web, di mana nanti bisa diakses di sana, sehingga dia tahu posisi pangkalan yang ada di wilayahnya. Jadi upaya kita kemarin kita menambahkan fakultatif dalam rangka untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kemudian dari Pertamina juga tetap mengevaluasi untuk melakukan langkah-langkah kenapa pengecer ini tidak mau, sebabnya apa. Nah, ternyata juga banyak proses yang harus dilalui, yang terkadang memang mereka juga ingin praktisnya aja, untuk cari NIB aja mungkin dia tidak mau. Karena kalau dia sebagai UMKM, kebutuhan dia banyak, kalau dia sebagai rumah tangga kan diatur. Tapi kalau dia sebagai UMKM, mungkin kuota dia untuk membeli gas itu bisa lebih. Ini kan kadang mereka tidak sadar. Selama ini aku butuh piro-piro ya masalah. Tapi kalau nanti sudah diatur sedemikian rupa, kalau kamu pengen kebutuhan gasnya bisa lebih, ya statusnya harus ada dia sebagai UMKM. Nah, disitu mungkin kebutuhannya bisa dipenuhi sesuai dengan kebutuhan di kegiatan usahanya itu. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin masyarakat tidak paham. Dan kami menyadari bahwa pengecer ini sementara ini juga sebagai mitra kita juga, pada faktanya seperti itu. Karena banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau, faktanya kehadiran pengecer ini masih menjadi pembantu kita untuk bisa memudahkan masyarakat mengakses. Tapi harapan kita supaya tepat sasaran, pengecer ini dikuatkan dalam bentuk dinaikkan sebagai agen atau pangkalan yang nanti bisa kerjasama dengan agen, sehingga nanti ketika mengajukan sudah sounding-sounding dengan pangkalan, sehingga prosesnya itu tidak sia-sia. Karena pangkalan itu kombinasi kira-kira agen mana yang daerah situ. Kalau memang di situ ada lah, nanti bisa dikondisikan. Karena prosesnya kan 2 tahap. Satu di OSS, setelah dia punya NIB lah, baru nanti lari ke Pertamina tentang ketentuan itu. Yang tidak mau harus juga berhubungan dengan agen yang ada di daerah situ. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan terakhir dan juga langkah-langkah yang bukan. Ini kita lebih mohon dijelaskan situasi penjualan gas di Sragen. Apakah Sragen sama seperti di daerah-daerah lain yang muncul di medsos itu, ataukah memang kondisinya itu stabil, ayam tentrem gitu Pak? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Bapak Ibu semua yang terhormat, Pak Widyo dari perwakilan Kepala Dinas Pemindak, kemudian rekan-rekan media, selamat siang yang kami hormati juga. Baik, jadi kondisi saat ini untuk di wilayah Sragen sendiri kondusif Pak, penyalurannya normal gitu ya, jadi tidak ada antrian, jadi tidak perlu khawatir. Selain itu juga kami dari Pertamina dan juga Pemkab terus memonitor secara rutin terkait dengan ketahanan stok, sehingga ketika awal kebijakan ini diterapkan di awal Februari itu memang langsung kami berinisiatif dengan Pemda juga untuk memberikan tambahan pasokan agar masyarakat merasa lebih aman dalam hal mencari LPG. Untuk jumlah di bulan Februari ini secara total 36.000 tabung ya kita salurkan di Sragen, dan ini jumlahnya sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak. Jadi itu rata-rata 1 hari itu seperti itu kita bagi di bulan Februari ini agar masyarakat lebih aman dan tidak perlu panik buying ataupun panik. Kemudian di sisi lain juga masyarakat yang masih dirasa kesulitan mencari pangkalan dapat mengakses dengan mudah web subsiditepat.lpg.mypertamina_info LPG 3 kilo. Di mana di situ masyarakat bisa dengan mudah mencari pangkalan terdekat dengan mengaktifkan GPS di HP-nya. Jadi ketika kita aktifkan, mungkin izin ini ya, simulasi sedikit. Kemudian setelah kita buka, langsung muncul terkait dengan informasi pengguna LPG.
dasar hukum dan lain-lain. Nah, nanti kita langsung menuju ke menu yang lokasi pangkalan LPG 3 kilo. Ketika kita klik, ini nanti akan diminta untuk mengaktifkan GPS gitu. Ketika kita aktifkan GPS-nya, maka nanti kita ulangi sini, chat ya. Dipersilahkan aktifkan GPS. Nah, nanti akan muncul list pangkalan terdekat. Misalkan kita pilih salah satu contohnya, kita klik rutenya, akan langsung otomatis buka di Google Map. Jadi kita tahu pangkalan terdekat kalau di sini 20 meter, berarti di sebelah kanan jalan ada pangkalan. Pangkalan di sini 20 meter jaraknya dengan nama Pangkalan Soeharto. Jadi masyarakat tidak perlu kebingungan lagi ketika mencari pangkalan karena sangat mudah dicari. Dan juga masyarakat bisa membeli LPG dengan harga HET 18.000 dengan membeli di pangkalan. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanif, tambahan pertanyaan ini kan terkait misi tadi agar subsidi tepat sasaran, maka akan dibentuk pangkalan baru dan atau sub pangkalan. Nah, ini mekanismenya bagaimana nanti? Sekarang ada berapa pangkalan di Kabupaten Sragen, terus agar pengecar jadi pangkalan atau subpangkalan itu mereka harus mempersiapkan apa, menyediakan berapa tabung itu untuk menjadi pangkalan, dan nanti alur distribusinya seperti apa? Apakah seperti dari pangkalan ke subpangkalan itu berlaku seperti dari agen ke pangkalan, atau seperti pengecar ke pangkalan agen sendiri seperti itu? Kita kan jaraknya dan mempertimbangkan jarak antar subpangkalan juga mungkin. Iya. Nah, baik, terima kasih. Jadi terkait jumlah pangkalan di Sragen ini ada 24 agen dan menyuplai ke 1.666 pangkalan. Nah, dari pangkalan-pangkalan ini memang saat ini kembali lagi ke penyaluran sebelumnya ya, bisa melayani pengacar atau yang sekarang disebutnya subpangkalan. Terkait dengan subpangkalan sendiri, kami dari Pertamina dan agen juga serta pemerintah daerah Sragen masih menunggu detail tata niaganya seperti apa, kemudian jaraknya seperti apa, mekanisme suplainya atau harga jualnya dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan subpangkalan ini kami juga masih menunggu arahan lebih lanjut gitu. Jadi itu seperti itu. Kalau yang harus dipersiapkan misalnya untuk mengurus perizinannya menjadi pangkalan atau subpangkalan. Oke, baik. Jadi kalau untuk menjadi pangkalan, karena subpangkalan belum ya. Kalau untuk menjadi pangkalan bisa mengurus dulu terlebih dahulu surat dari pemerintah daerah, kemudian NIB nanti diajukan ke agen. Agen nanti berkoordinasi ke Pertamina dan juga ke pemerintah daerah lokasi mana yang itu masih menjadi jarang pangkalan di situ, masih bisa diisi oleh pangkalan. Ketika nanti sudah disetujui, maka pangkalan tersebut bisa mengurus untuk masalah cashless-nya, kemudian MAP, karena ini untuk transaksi di pangkalan harus dicatat gitu ya, sehingga itu proses digitalisasi yang harus dilalui juga sebelum menjadi pangkalan. Prediksi ada berapa penambahan pangkalan ketika langkah supaya subsidi tepat ini dilaksanakan? Dari sekian ribu pangkalan tadi tambah menjadi berapa? Oh iya. Jadi untuk datanya ketika kan ini sudah berjalan lama ya Pak ya. Jadi subsidi tepat sendiri yang pencatatan MAP ini sudah berjalan lama. Kurang lebih itu sekitar 2% Pak penambahannya dari awal implementasi sampai sekarang untuk menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan pangkalan. Ketika subpangkalan ini, untuk yang subpangkalan saat ini, sebelumnya dari Pertamina juga sudah melakukan pendataan Pak. Pengecer-pengecer yang mengambil di pangkalan itu Pertamina punya datanya. Kami juga sudah mengecek satu persatu melalui pangkalan dan agen, menanyakan terkait dengan apakah bersedia diangkat jadi pangkalan. Tetapi mayoritas ada 3 hal yang memberatkan pengecer untuk menjadi pangkalan. Yang pertama, tidak mau terikat dengan administratif dan ketentuan gitu. Pencatatan MAP, kemudian juga HET gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan alokasi. Kalau pangkalan kan sudah ditetapkan alokasinya sesuai kuota pemerintah. Sedangkan pengecer ketika mereka menjadi pengecer bisa mengambil sebagai UM ataupun sebagai rumah tangga di beberapa pangkalan sehingga merasa lebih banyak. Gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan modal usaha dan juga perputaran cash flow, di mana ketika saat dibutuhkan mengecer, tapi ketika tidak
kondisi aman ya istirahat gitu. Jadi kalau pangkalan setiap hari harus standby, setiap minggu harus jualan, tapi kalau pengecer lebih suka seperti itu. Sehingga kemarin kami sudah survei ke pengecer-pengecer, memang sedikit sekali yang berminat menjadi pangkalan. Berapa total pengecer yang terjadi? Untuk pengecer nanti kami cek lagi ya datanya ya. Kami akan cek lagi datanya untuk detailnya berapa jumlahnya. Yang mau jadi pangkalan berapa persen? Kalau yang mau kemarin dari kurang lebih dari 600 itu hanya 2 atau 3 saja. Ini jadi sangat kecil sekali ya. Ribet tadinya sih. Dan alokasinya mungkin lebih. Penambahan kuota memang sudah ditetapkan di awal tahun, Pak. Di mana di Sragen itu 38.000 ya, Pak Widyo ya. 38 lebih kuotanya metrik ton setahun gitu. Di mana kuota ini dibagi selama setahun untuk mencukupi kebutuhan di Sragen. Jadi untuk subpangkalan nanti apakah menambah kuota, kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hal itu. Ini kan statusnya belum ada subpangkalan. Ya. Pangkalannya masih pengecer. Nah, mereka jualnya tetap di atas ini. Ini kan mulai pelan-pelan di subpangkalan ya Pak ya, bertahap jadi subpangkalan. Untuk karena tidak ada ikatan kontrak dan aturan gitu ya, karena belum ada, jadi saat ini pengecer menjual sesuai